Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Kocan. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya atau cara saya untuk menyembuhkan penyakit abses perianal atau fistula ani. Jadi teman-teman, saya kena penyakit abses perianal ini atau fistula ani ini pada bulan Mei saat mau Idul Adha, Hari Raya Idul Fitri. Saat itu saya merasakan saat buang air besar itu sakit gitu. Seperti ya sebelumnya saya juga pernah terkena wasir ya. Jadi rasanya itu seperti wasir gitu. Jadi saya biarkan saja karena sebelumnya saat saya terkena wasir, saya jaga pola makan saya, yaitu sembuh gitu ya kan. Namun yang kali ini saat saya buang air besar continue sakit terus gitu ya kan, malahan sampai terkena air saja, terkena air saat mau cuci air besar itu sakitnya itu ya sangat sakit gitu, susah untuk dijelaskan. Nah, setelah itu saya coba untuk cek ke dokter umum, ke praktek dokter praktek ya kan. Jadi di situ karena saya ceritakan keluhan saya dan saya tidak menunjukkan juga penyakit itu, jadi dokter itu mendiagnosiskan bahwa saya hanya terkena wasir gitu ya kan, dan saya diberi obat wasir. Nah, setelah beberapa lama saya minum obat namun tidak ada perubahan, jadi saya langsung ke rumah sakit. Di situ saya saya langsung mendaftar ke dokter spesialis dalam gitu kan, penyakit dalam. Namun dokter ini menyarankan saya untuk dirujuk ke dokter bedah. Nah, di sana saat saya diperiksa oleh dokter bedah ini, ya di situ baru ketahuan bahwa saya terkena fistula ani atau abses perianal. Jadi dokter tersebut menyarankan untuk saya melakukan operasi, kalau bisa hari itu juga. Namun saya berpikir lagi, saya mau menanyakan ke keluarga masalah dananya juga, karena kan saya tidak ada BPJS, tidak ada Jamkesmas, tidak ada Jamkesda. Jadi saya merasa ya untuk operasi itu harganya mahal kan gitu ya kan. Jadi saya saran ke keluarga sanggup, keluarga nyarankan operasi saja. Namun saya minta waktu dulu karena operasi ya namanya kan teman-teman. Jadi setelah itu saya berjumpa dengan teman saya yang kebetulan orang Tionghoa di bagian psikiatri. Dia menyarankan kepada saya untuk jangan melakukan operasi karena pengalaman teman dia ada yang kena penyakit sama, setelah melakukan operasi itu mengalami keluhan saat mau buang air besar. Jadi saat mau buang air besar itu nggak ada lagi penghambatnya, tidak ada penahan untuk kotorannya gitu ya kan. Jadi saya berpikir lagi, ternyata operasi ada efeknya, ada pengaruhnya yang membuat saya jadi sulit buang air besar nantinya kan gitu. Jadi saya coba alternatif lain, saya coba makan herbal. Ternyata saat saya makan herbal tidak ada pengaruhnya juga, masih sama, malahan sudah muncul lubang keluar di pantat saya. Itu tuh ada keluar lubang, dimana disitulah keluar saat saya buang angin, sangat buang angin, itu tuh anginnya keluar ke lubang yang satu lagi begitu. Jadi kayak terasa tersumbat di lubangnya gitu, kayak ada jalur lain di saya ke lubang yang baru ini. Jadi setelah saya cari, saya minta saran ke sana sini ya kan. Nah, kebetulan abang kandung saya dia punya tukang pijit dia ya kan. Jadi tukang pijit, dia cerita pada tukang pijit ini, dan tukang pijit ini menyarankan kepada abang saya untuk saya meminum satu obat, yaitu Royal Kiras.
Jadi teman-teman, ini bukan endorse, saya nggak dibayar, saya nggak ada sedikit pun sangkut paut sama Royal Kiras. Namun saya mau berbagi gitu, kayak mana caranya penyakit ini bisa sembuh tanpa operasi. Jadi di sini saya mengonsumsi Royal Kiras. Pertama bang saya membeli 2 tablet. Nah saat itu saya makan separuh-separuh. Nah saat saya makan separuh yang pertama, saya langsung mengalami pusing. Saya kira rasanya itu kayak, ini maaf ya saya bilang produk, kayak makan Bodrexin untuk anak-anak gitu ya. Iya rasanya seperti itu. Namun efeknya itu membuat saya 3 hari nggak bisa kerja. Itu karena efek dari obat Royal Kiras ini membuat demam. Jadi saran saya bagi teman-teman yang mau mengonsumsi Royal Kiras waktunya itu yang kalau bisa waktu teman-teman lagi nggak ada kerjaan ya, karena itu sangat mengganggu nantinya pekerjaan teman-teman. Saya mengalami pusing itu hampir 3 hari teman-teman. Saya makan obat itu, saya nggak percaya kan, yang awalnya kok bisa saya searching di YouTube ya kan, kok ada obat yang bisa membuat demam kan gitu. Rupanya iya gitu. Setelah saya konsumsi yang pertama itu saya dapat efek itu. Setelah itu saya minum lagi, dan alhamdulillah saat saya minum obat itu, alhamdulillah langsung ada perubahan gitu, lubangnya menutup. Terus saat saya buang air besar tidak ada rasa sakit lagi. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh, sudah tumpat, nggak ada lagi nanah keluar ataupun darah. Sekarang udah normal, alhamdulillah. Udah 2 bulan saya merasa sembuh. 2 bulan ini tidak terjadi apa-apa lagi, alhamdulillah. Ya itulah berkat Royal Kiras. Saya berterima kasih pada Royal Kiras karena mungkin ini perantaraan dari Allah ya kan. Karena obat Royal Kiras saya bisa disembuhkan. Dan jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyukur atas kesehatan yang selalu diberikan kepada kita. Nah teman-teman, itu saja sharing saya kepada teman-teman masalah penyakit abses perianal ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau semoga, saya mendoakan semuanya teman-teman yang kena penyakit apapun, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa berkumpul dengan keluarga masing-masing. Oke teman-teman, cukup sekian. Jangan lupa untuk like jika teman-teman merasa bermanfaat dengan video ini, dan jangan lupa subscribe untuk videonya. Oke, cukup sekian, saya ucapkan terima kasih.